kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara perawatan cleaver CS03A dan juga CI01 pada splicer KF4. Kami akan mempraktikkan perawatan cleaver CI01 dan juga CS03A. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk paket standar pembelian splicer KF4, maka customer akan mendapatkan cleaver CI01 ataupun cleaver CS03A. Di sini sudah ada beberapa alat dan juga bahan yang digunakan untuk perawatan cleaver CI01 dan CS03A. Di sini terdapat alkohol 96%, kemudian terdapat tisu untuk fiber optik, cotton bud, ada brush, dan juga ada tang potong. Selanjutnya kita buka untuk cleaver CI01. Di sini terdapat instruction manual atau panduan perawatan cleaver CI01 dan juga penggantian blade atau pisau cleaver CI01. Ini untuk cleavernya CI01. Nah, untuk cleaver CI01 dia menggunakan mode slide. Untuk slidernya dia menggunakan mode slide. Nah, untuk membuka kuncian slide ini kita bisa menggeser pengunci ini. Maka slide sudah terbuka. Kita buka. Cleaver dapat digunakan ketika slide sudah terbuka. Kita lihat di bagian atas cleaver. Di sini terdapat cleaver holder yang memiliki dua jalur. Jalur yang di atas untuk kabel pigtail dan jalur yang di bawah untuk kabel fiber 250 mikron. Selanjutnya di sini ada klem, fungsinya untuk menjepit kabel fiber ketika proses cleaving. Dan di atas terdapat rubber pad, upper rubber pad. Di sini terdapat 3 upper rubber pad, fungsinya untuk menjepit kabel fiber ketika proses cleaving. Dan di bawahnya terdapat 2 rubber pad lower. Nah, untuk rubber pad yang di tengah, yang di atas ini, dia fungsinya untuk mechanical. Jadi ketika proses pemotongan, dia bersinggungan dengan pisau blade. Ketika kita tutup seperti ini, maka rubber yang di tengah tadi dia bersinggungan dengan slider ataupun pisau cleaver. Oke, selanjutnya di sini ada pisau BI05 16 channel. BI05 merupakan pisau cleaver tipe konvensional. Kemudian kita pindah ke sisi sebelah kanan. Di sini terdapat pengait pisau cleaver dan juga terdapat 2 baut untuk pengait pisau cleaver. Selanjutnya di bawahnya juga terdapat 1 baut lagi untuk menahan pisau cleaver. Kemudian di sini terdapat kunci L ukuran 1,5. Nah, pada umumnya hasil potong kabel fiber yang terlalu besar ataupun tidak baik sudut potongnya itu dikarenakan ada beberapa parameter. Di antaranya adalah fiber holdernya kotor. Karena di sini ada jalur untuk pigtail dan juga kabel fiber. Biasanya jalur ini dipenuhi dengan kotoran, debu, ataupun sisa kupasan cladding ataupun coating. Selanjutnya, di rubber klem ini juga terdapat kotoran ataupun kerak, sehingga membuat fiber tidak presisi di jalurnya. Selanjutnya, di rubber pad ini juga terkadang terdapat kotoran ataupun sisa potongan kabel fiber yang menempel pada rubber ini. Maka ketika kita menutup covernya seperti ini, maka fiber tidak berada di posisi yang benar. Sehingga kita harus membersihkan rubber yang di atas ini ataupun rubber yang di bawah. Kemudian parameter yang ketiga adalah mata pisau itu sendiri. Terkadang di mata pisau ini juga terdapat kotoran ataupun kerak. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Pertama, kita harus menggunakan kuas. Kita bersihkan untuk fiber holdernya. Di jalurnya kita bersihkan menggunakan brush. Kemudian kita bersihkan klem, rubber klemnya.
Selanjutnya kita bersihkan untuk rubber yang ada di bawah, lower rubber. Kemudian kita bersihkan rubber yang ada di atas. Setelah rubber atas bawah kita bersihkan, selanjutnya kita harus membersihkan jalur slider ini. Di sini ada jalur slider dan biasanya pada jalur ini terdapat potongan kabel fiber ataupun jaket pigtail. Nah, kita harus membersihkannya agar pergerakan slider bisa baik. Nah, kemudian kita bersihkan slider bagian belakang. Di sini juga ada posisi slider jalurnya. Kita bersihkan juga. Oke, setelah dirasa cleaver sudah cukup bersih, kita bersihkan kembali menggunakan cotton bud dan juga alkohol 96%. Oke, kita ambil alkoholnya. Kita bersihkan jalur kabel yang ada di holder. Kita bersihkan. Nah, setelah jalur holder kita bersihkan klemnya juga. Oke. Setelah klem kita bersihkan, kemudian rubber pad juga harus kita bersihkan. Oke, setelah rubber pad kita bersihkan juga rubber pad bagian bawah. Setelah rubber pad dibersihkan, kita bersihkan juga mata pisau dari BI05. Caranya, kita gunakan tisu fiber optik ini, kemudian kita tempelkan pada cotton bud dan kita basahi dengan alkohol 96%. Kemudian baru kita bersihkan pisau dari BI05 ini, cleaver JI01. Oke, kita bersihkan pisaunya. Setelah pisau dirasa cukup bersih, kita bisa coba untuk potong kabel fiber. Dan jika hasil potongnya masih terlalu besar, maka kita bisa mengubah posisi channel yang ada di atas ini. Saat ini posisi channelnya ada di angka 1. Maka kita bisa rubah ke posisi angka berikutnya dengan cara mengendurkan dua baut ini dan juga baut yang ada di bawahnya. Untuk video bagaimana penggantian pisau atau blade dan juga bagaimana cara memutar blade-nya, posisi channelnya, akan kami jelaskan di video berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat cleaver yang CS03A. Untuk cleaver CS03A memiliki model yang hampir sama dengan CI01, hanya saja cara kerjanya yang berbeda. Cara kerjanya dia dengan mode tekan dan slidernya di sini juga sudah otomatis. Jadi dengan mode tekan. Untuk jalur kabelnya di holder juga sama, terdapat dua jalur, dan untuk rubber pad, untuk jumlah rubber pad juga sama. Jadi untuk cara maintenance ataupun perawatan dari cleaver CS03A sama dengan cara perawatan cleaver CI01. Demikian video perawatan cleaver CS03A dan juga CI01 untuk splicer KF4. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti akan langsung kami jawab. Terima kasih. Nantikan video kami berikutnya.